Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Adapun makalah yang ke-17. Ila dikatakan tuba ay al khairul kasiru, kebaikan al kasiru yang banyak. Sungguh beruntung, bahasa umumnya, sungguh beruntung liman bagi orang karena yang ada akluhu apa akalnya, amiron ialah sebagai amir. Amiron itu berarti sebagai pemimpinnya. Biayyak tadi bimuradi aklihi al-kamili. Biayyak tadi dengan gambaran mengikuti siapa man bimuradi aklihi terhadap kehendak akalnya al-kamili yang sempurna. Sungguh beruntung orang yang akalnya dijadikan sebagai amir, sebagai pemimpin. Wahawahu dan adapun wahawahu dan ada hawahu, hawa nafsunya, ai mayalanu nafsihi, kecondongan dirinya. Nafsu itu apa? Mayalanu nafsihi, kecondongan dirinya, ila ma la tashtahihi, terhadap sesuatu la tashtahihi yang tidak ingin. Apa nafsuhu pada ma min ghairi da'iyati syar'i, selain mengajak untuk berbuat sesuai dengan syariat. Wahawahu asiron, asiron ialah sebagai tawanan. Ini lanjutan dari yang sebelumnya. Dimangkana akluhu amiron wahawahu asiron, ai artinya mamnu'an min dalika, dicegah min dalika dari itu. Sungguh beruntung orang yang akalnya dijadikan sebagai panutan. Akal yang dimaksud adalah akal yang salim, akal yang benar, akal yang sempurna. Sementara hawa nafsunya dijadikan sebagai tawanan. Orang yang mengikuti akalnya, tidak mengikuti hawa nafsunya, itu sungguh beruntung. Wawailun ay halakun syadidun, artinya halakun syadidun, kebinasaan syadidun yang sangat, sungguh celaka, liman bagi orang karena yang ada hawahu apa hawa nafsunya, amiron ialah sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai pengendali. Gambarannya bi'an arsalahu ila mustahiyah tiha. Bi'an arsalahu dengan bi'an arsalaha mengutus siapa manha kepada hawa nafsu ila mustahiyatiha kepada hal-hal yang diinginkan hawa nafsu. Wa akluhu sementara adapun akalnya asiron ialah sebagai tawanan. Ai artinya mamnu'an, tercegah, min nahwit tafakkuri, dari seumpama berfikir, fi ni'amillahi, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala, wa fi azamatihi Ta'ala, dan tercegah pula untuk berfikir keagungan Allah Ta'ala. Wal maqalatus saminata asyrata, adapun maqalah yang ke-18. Kila dikatakan man tarakaz dzunuba raqqa qalbuhu. Man barang siapa taraka meninggalkan siapa man az-dzunuba akan dosa-dosa. Raqqa maka menjadi lembut qalbuhu apa hatinya. Kalau hatinya seseorang sudah menjadi lembut, fayaqbalu maka akan menerima siapa orang an-nasihata akan nasihat.
wa yakhsha'u laha, dan terdorong atau melakukan laha terhadap nasihat itu. Wa man tarakal harama, dan barang siapa taraka meninggalkan siapa man al harama akan perbuatan haram. Yang dimaksud haram itu haram dalam segi apa? Haram fil mat'umi, tentang dalam hal makanan, wal malbusi, dan pakaian. Jadi meninggalkan perbuatan yang haram itu bukan hanya sekedar kita menghindari makan makanan yang diharamkan, tapi kita juga sebisa mungkin menghindari pakaian yang diharamkan. Termasuk juga menghindari sandal yang diharamkan, gosok, mencurinya. Meskipun tidak kita makan, tetapi kita gunakan, itu masuk dalam kategori ini. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, wa akalal halala, dan kemudian makan siapa orang al halala akan sesuatu yang halal, kalau begitu sofat, maka akan bersih, akan suci fikratuhu, apa fikirannya. Akan bersih, akan suci pikirannya, berpikir untuk apa? Ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, ad-dallati, yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Ta'ala al-khalqa, pada makhluk, ba'dal mauti, setelah mati. Wa ala wihdatihi, dan atas keesaan Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan kuasanya Allah Ta'ala, wa ilmihi, dan ilmunya Allah Ta'ala. Orang yang sudah terbiasa meninggalkan sesuatu yang haram dan makan makanan yang halal, maka pikirannya akan jernih, pikirannya akan menjadi suci, dan apa? Kalau sudah begitu, dia akan bisa merenung terhadap ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, sehingga apa? Nanti punya kesimpulan, Allah akan menghidupkan makhluk setelah mati. Wadzalika bi an ta'ammala bi fikrihi. Adapun hal itu, kok bisa berpikiran bahwa Allah akan menghidupkan makhluk setelah mati? Logikanya seperti apa? Bi anta amala, dengan gambaran merenung siapa man, bifikrihi, dengan fikirannya. Wa tadabbaro, dan tadabbur siapa orang, bi aklihi, dengan akalnya. Tadabburnya berupa apa? Annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqahu, ialah menciptakan siapa Allah hu, kepada man, min nutfatin, dari nutfah, min nutfatin, dari nutfah, fir rahmi, di rahim. Faja'alaha, lalu menjadikan siapa Allah ha, kepada nutfah, alaqatan, akan alaqah, nutfah 40 hari, kemudian setelah itu Allah menjadikan nutfah itu menjadi alaqah juga selama 40 hari. Summa mudghatan, kemudian menjadikan siapa Allah mudghatan, akan mudghah juga sama-sama 40 hari. Summa khalaqa minha lahman wa azman, kemudian menciptakan siapa Allah minha, dari mudghah itu, lahman wa azman, daging, wa azman, dan tulang. Wa uruqan wa a'saban, kemudian menciptakan pula urat-urat nadi. Wa syaqqalaha sam'an wa basaran, dan maknanya syaqqa itu maknanya membelah. Tapi kita artikan menjadikan atau membuat. Wasyaqqa, dan membuat
Allah laha kepada mudghah itu atau kepada makhluk yang diciptakan sam'an akan pendengaran, wa basaran dan penglihatan, wa a'dha'an dan juga menciptakan anggota-anggota yang lain, menciptakan tangan, menciptakan kaki. Tidak hanya itu, summa kemudian sahala memudahkan siapa Allah al-furuja akan keluar lil janini bagi janin. Bayangkan betapa sulitnya ketika tidak dapat pertolongan dari Allah bayi keluar. Mimbatni ummihi dari perut ibunya. Nah, setelah keluar wa alhamahu dan mengilhamkan siapa Allah kepada janin, mengilhamkan apa? Irtidho asati. Irtidho asati. Nyusu ke puting ibunya. Jadi kalau bayi baru lahir, itu ditempelkan ke dada ibunya. Disitulah kemudian bayi yang baru lahir mencari sendiri, puting ibunya dicari sendiri. Itu kenapa? Karena Allah memberikan ilham kepada janin itu. Wa ja'alahu fi awwalil amri dan menjadikan siapa Allah kepada janin yang baru lahir fi awwalil amri di permulaan urusan menjadikan bila asnanin tanpa gigi. Suma kemudian ambata menumbuhkan siapa Allah lahu bagi bayi itu al asnana akan gigi-gigi. Suma askotoha kemudian menggugurkan siapa Allah akan gigi setelah tumbuh gigi askotoha menanggalkan. Wa azalaha dan kemudian menghilangkan akan gigi, menghilangkan siapa Allah akan gigi asnan inda sab'i sinina ketika umur 7 tahun. Rata-rata kalau umur 7 tahun itu giginya rontok, summa a'adaha kemudian mengembalikan siapa Allah kepada asnan, pada gigi marratan ukhra di waktu yang lain. Gigi itu hanya 2 kali. Yang pertama ketika masih kecil, yang kedua ketika sudah mulai di atas 7 tahun. Kalau rontok kemudian muncul lagi berarti gigi apa? Gigi palsu. Wa ja'alallahu ta'ala dan menjadikan siapa Allah ta'ala ahwalal abdi akan kondisi-kondisi hambanya. Menjadikan siapa Allah kondisi hambanya mutaghayyiratan, berubah-ubah, berkembang. Min sigorin dari sejak kecil ila kibarin sampai besar. Awalnya kecil, kemudian berkembang menjadi besar. Wa min syababin ila haramin dan dari menjadi pemuda ila haramin sampai menjadi orang yang tua. Wa min sihatin ila saqamin dan dari sehat ila saqamin sampai sakit. Kadang orang itu sehat, kadang sakit. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin yanamu wa yastayqizu dan menjadikan siapa Allah al-'abda akan hamba kulla yaumin setiap hari yanamu tidur wa yastayqizu dan bangun. Wa kadzalika dan ialah demikian pula syu'uruhu adapun rambutnya orang wa adfaruhu dan kuku-kukunya orang. Kullama saqata minha setiap kali saqata gugur atau
terpotong minha dari syu'ur atau adfar, roja'a maka kembali ila makana seperti semula. Roja'a ila makana maka akan kembali seperti semula. Kemarin ada wali santri yang datang ke sini, katanya beliau pernah sakit diabetes, jarinya sudah pernah diamputasi jarinya. Tetapi kemudian karena pola hidup yang bagus, pola hidup yang teratur, pola hidup sehat, jari itu bisa tumbuh kembali. Jari itu bisa tumbuh kembali. Dengan cara apa? Dengan cara tidak makan makanan yang pokoknya kalau makan makanan itu ya dikukus, menghindari gorengan. Cocok sekarang ini. Tapi jangan khawatir, insya Allah dari kalian tidak akan nambah jadi 6. Itu fakta. Kemarin wali santri sendiri yang cerita ke. Wa kadzalikal lailu wan naharu, dan ialah demikian pula al-lailu malam wan naharu dan siang. Yatanawabani, saling bergantian apa keduanya. Kullama zahaba, setiap kali zahaba menghilang ahaduhuma apa salah satu dari keduanya, jaa maka datang al-akharu apa yang lain. Wa kadzalika, dan ialah demikian pula asyamsu wal qamaru wan nujumu wasahabu. Asyamsu adapun matahari, wal qamaru bulan, wan nujumu dan bintang, wasahabu dan awan, wal mataru dan hujan. Kullamas kulluha, adapun seluruhnya, taji'u ialah datang, wa tadhhabu dan pergi, silih berganti. Wa kadzalika, dan ialah seperti itu al-qamaru adapun bulan, yan mahiku kulla syahrin, menghilang apa bulan, kulla syahrin setiap bulan. Qamar yang pertama itu yang dimaksud bulan yang di atas itu. Kalau kulla syahrin yang dimaksud adalah bulan waktu, 1 bulan. Sumayataka malu, kemudian sempurna, menjadi sempurna apa bulan yang dimaksud al-qamar, sumayan mahiku, kemudian tenggelam. Awal bulan itu tidak tampak, ketika tengah bulan itu menjadi sempurna, akhir bulan menjadi tenggelam. Wa kadzalika, dan ialah seperti itu pula al-kusufu adapun gerhana. Al-kusuf itu di syamsi wal qamari, gerhana matahari, wal qamari dan gerhana bulan. Haitsu yadhhabu ad-daw'u minhuma summa ya'udu. Haitsu, di mana yadhhabu hilang ad-daw'u apa cahaya minhuma dari keduanya, asyamsu wal qamar, summa ya'udu kemudian kembali apa daw. Wa kadzalikal ardu, dan ialah demikian pula al-ardu adapun tanah. Takunu ada apa tanah, ya bisatan ialah kering. Summa kemudian yumbitullahu fiha nabata, menumbuhkan siapa Allah fiha di dalam tanah, an-nabata akan tumbuh-tumbuhan. Summa kemudian yadhabu hilang apa summa yadhabu kemudian menghilangkan siapa Allah minha dari summa yadhabu kemudian hilang apa nabat minha dari tanah. Fataudu lalu menjadi apa arat apa tanah, ya bisa tanhale kering. Summa tambutu kemudian muncul kemudian menumbuhkan apa
tanah marrotan ukhra di kali yang lain, di waktu yang lain. Summatum itu menumbuhkan apa tanah marrotan ukhra. Fallazi qaddara ala zalika, maka adapun zat qaddara yang mampu ala zalika atas semua itu, kullihi semua itu, zat yang telah mengurus semua itu, mulai dari matahari, bulan, kemudian penciptaan makhluk. Qadirun ialah mampu ala ihya'il mauta untuk menghidupkan orang yang mati. Ba'da fanaihim setelah binasanya mereka fil ardi di dalam tanah. Di dalam tanah. Fa'alal abdi, maka ialah harus bagi seorang hamba ayuk sirol fikro, adapun berfikir atau adapun memperbanyak al-fikro akan berfikir fi dzalika tentang hal itu. Hatta sehingga yakwa menjadi kuat imanku apa imannya abad. Jadi seorang hamba itu diharuskan untuk sering-sering bertafakur, sering merenung tentang ciptaan Allah, sehingga apa? Imannya menjadi kuat, terutama bil ba'si ba'dal maut, keyakinan atau keimanan bil ba'si terhadap kebangkitan ba'dal maut setelah mati. Wa ya'lamu wa ya'lama, dan mengetahui siapa man annallaha sesungguhnya Allah Ta'ala ya ba'atsuhu ialah akan membangkitkan siapa Allah pada abad wa yujazihi dan membalas siapa Allah hi kepada abad bi a'malihi dengan sebab amal. Fa'ala qadri quwwati imanihi, dan berdasarkan kadar kekuatan imannya abad bidzalika tentang hal itu apa? Tentang hal itu bi'asah ba'dal maut yajtahidu maka bersungguh-sungguh siapa abad fit ta'ati untuk melaksanakan ketaatan wajibinabil mukhalifati dan menjauhi sesuatu yang bertentangan di syar'i terhadap syar'i. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, makalah yang ke-19. Di situ redaksinya apa? Auhallahu, atau langsung uhiya ila ba'dil anbiya. Langsung. Uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya terhadap sebagian anbiya, sebagian para nabi. Ati'ni fima amartuka, ati'ni, taatlah ni kepadaku, fima tentang, fima dalam sesuatu, amartuka yang merintahkan siapa aku kepada. Taatlah kepadaku terhadap sesuatu yang aku perintahkan, indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'asini fima nasuhtuka, wala ta'asini, dan janganlah bermaksiat nih kepadaku, fima dalam hal nasuhtuka yang melarang atau yang menasihati siapa aku kepada. Ai artinya fima da'autuka ila ma fihi sholahu wa nahaituka amma fihi fasad. Fima artinya tentang sesuatu, da'autuka yang mengajak siapa aku kepadamu, ilama terhadap sesuatu fihi yang ialah di dalamnya as-sholahu adapun kebaikan, wa nahaituka dan larang siapa aku kepadamu amma dari sesuatu fihi yang ialah dalamnya al-fasadu adapun kerusakan. Ini sama seperti kita pelajari maqasidus syariah, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti di situ mengandung kemaslahatan yang kembali kepada manusia. Sementara jika itu berupa larangan-larangan, maka pasti di situ
perbuatan itu mengandung fasad, mengandung bahaya, kerusakan untuk manusia. Wal maqalatul isyruna, maqalah yang ke-20. Bila dikatakan, ini masih yang sunai ya, yang masih dua-duanya. Masih maqalah yang jumlahnya ada dua. Wal maqalatul isyruna, maqalah yang ke-20. Kila dikatakan, ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sufrihi. Ikmalul aqli adapun menyempurnakan akal. Dengan cara apa? Ittiba'u ridwanillahi ta'ala ialah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengikuti itu berarti melakukan perbuatan yang di situ Allah ridho. Wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi murkanya Allah Ta'ala. Ay fa khilafu dzalika jununun. Adapun menyalahi hal itu, menyalahi kaidah ini, jununun ialah gila. Orang kalau tidak mau mengikuti Allah dan justru mencari murka Allah, jununun ialah jununun dianggap orang yang gila. Wal maqalatul hadiyatu wal isyruna, maqalah yang ke-21. Kila dikatakan, la gurbata lil fadili wala watona lil jahili. La gurbata, tidak ada rasa asing. La gurbata, tidak ada rasa asing lil fadili, bagi orang yang punya keutamaan. Wala watona, dan tidak ada tempat lil jahili, bagi orang yang bodoh. Apa maksudnya? Ay al-muttasifi bil ilmi wal amali kana mukraman mu'azzaman. Artinya, orang yang disifati, kita jadikan mubtada aja ini, al-muttasifu adapun orang yang punya sifat bil ilmi dengan ilmu, wal amali dan amal, karena maka ada siapa orang itu, mukraman ialah dimuliakan, mu'azzaman diagungkan, indan nasi di sisi manusia. Fi ayyi baladin, dimanapun berada. Orang yang punya keutamaan, punya ilmu, pasti dimanapun akan diterima oleh masyarakat. Fakana, maka ada kullu baladin, apa setiap daerah, indahu di sisinya orang yang berilmu itu, watonan ialah sebagai tempat tinggal. Artinya bukan orang yang asing dimanapun berada. Meskipun bukan di daerahnya, dia akan tetap merasa nyaman. Walau kana ghoriban, sekalipun ada siapa ya, ghoriban ialah asing. Artinya bukan di daerahnya. Wal jahilu, adapun orang yang bodoh, bi khilafi dzalika, ialah berbeda dengan hal itu. Kebalikannya adalah orang yang bodoh. Meskipun di negerinya sendiri, dia seolah-olah tidak mendapatkan. Wal maqalatu tsaniyatu wal isyruna, maqalah yang ke-22. Kila dikatakan, mangka nabi ta'ati indallahi qariban. Man, barang siapa, karena ada siapa man bita'ati, melakukan taat, indallahi di sisi Allah, qariban ialah dekat, karena maka ada bainan nasi, karena maka ada siapa man bainan nasi, di antara manusia, qariban ialah asing. Barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasa dekat, maka dia di antara manusia akan merasa asing. Artinya, manista nasa, barang siapa yang merasa senang, bishtighali ta'atillahi, dengan sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Soro maka ada siapa man mustauhishan ialah merasa sepi anin nasi dari manusia. Mustauhishan akan merasa sepi min anin nasi dari manusia. Wal maqalatu tsalisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-23. Kila dikatakan harkatut ta'ati dalilul ma'rifati. Adapun gerakan ta'at atau gerakan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, dalilul ma'rifati ialah dalil ma'rifat. Kama inna harkatal jismi, sebagaimana sesungguhnya gerakan jism, gerakan badan, dalilul hayati ialah menunjukkan adanya kehidupan. Kalau orang gerak, tandanya dia masih bernyawa. Maksudnya apa? Wal makna, adapun maknanya, anna itsyanal abdi at-ta'ata. Sesungguhnya melakukannya seorang hamba atau akan ketaatan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alamatun ialah tanda ala ma'rifatihi lillahi, atas pengetahuan dia lillahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kita itu menunjukkan seberapa jauh pengetahuan kita atau ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kasurat at-ta'atu, apabila banyak at-ta'atu apa ketaatan, kasurat maka banyak al-ma'rifatu apa ma'rifat. Semakin banyak perbuatan baik, ketaatan yang dilakukan, maka menunjukkan semakin besar makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza qallat, dan apabila sedikit apa taat, qallat maka sedikit pula apa ma'rifat. Di anna zahira, karena sesungguhnya az-zahira yang tampak, mir'atul batini ialah kaca atau gambaran yang batin. Hanya kita selalu berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah sarirahku, sirriku jauh lebih baik dibandingkan yang zahir, alaniyah. Waja'al alaniyati sholihah, jadikanlah alaniyahku sholihah, perbuatan yang sholih. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishruna, maqalah yang ke-24. Qala Nabi, bersabda an-Nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslu jami'il khotoya, adapun pangkal seluruh dosa-dosa. Adapun pangkal seluruh dosa-dosa, hubbud dunya ialah cinta dunia. Dunia ialah cinta dunia. Apa cinta dunia itu? Wahia, adapun yang dimaksud cinta dunia itu atau yang dimaksud dunia dalam konteks hadis ini, ma ialah sesuatu zada yang lebih apa ma'anil hajati dari kebutuhan. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan itu dianggap sebagai dunia. Jadi kalau kita senang sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita, berarti itu kita termasuk hubud dunia. Wa aslu jami'il fitani, dan adapun pangkal dari seluruh fitnah-fitnah, man'ul usyri ialah menolak al-usyri sepersepuluh wa zakati dan zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat. Wahada, adapun ini artinya al-usyri wa zakati
min atfil ami ialah termasuk atof lafat am alal khasi atas lafat yang khas. Al usyr itu bagian dari zakat. Jadi kalau zakat itu kan salah satunya caranya adalah al usyr, mengeluarkan dari 1/10. Di anal usyro karena semuanya 1/10 khasun ialah tertentu bizurui terhadap tanaman wasimari dan buah. Wazakatu sementara adapun zakat bisa juga dibaca wazakata atau kepada al-usyro syamilatun ialah mencakup bidzalika kepada hal itu zuru dan simar dan mencakup pula wali zakatin nakti zakat nakat emas dan perak wal an'ami dan an'am binatang ternak wali zakatil badani dan zakat badan zakat fitrah. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna, makalah yang ke-25. Makalah yang ke-25. Sekarang kita puasa yang ke-berapa? Puasa yang keempat. Nah, kita sudah masuk, sudah 25 makalah yang kita pelajari. Pertanyaannya, berapa makalah yang sudah kita praktekkan? Kita sendiri yang bisa mencek. Satu makalah ini kila dikatakan al-mukirru bitaksiri. Adapun orang yang mengaku bitaksiri ay bil ajzi ketidakmampuan anit taati dari taat abadan selamanya, barang siapa yang mengaku tidak mampu melaksanakan ketaatan, mahmudun ialah terpuji. Wal iqraru bitaksiri adapun iqrar pengakuan bitaksiri dengan kelemahan, lemah untuk taat maksudnya, alamatul qabuli ialah tanda diterima. Berarti kalau kita merasa kita tidak mampu melaksanakan ketaatan, tapi tetap kita melakukan, itu pertanda bahwa amal kita atau taat kita itu diterima. Semakin kita merasa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu menunjukkan semakin peluang besar amal kita diterima. Semakin kita lupa amal kita, semakin peluang amal kita diterima. Sebaliknya, kalau kita merasa amal kita diterima, itu berarti tanda bahwa amal kita tidak diterima. Dan semakin semakin kita ingat-ingat amal kita, terus kepikiran kemana-mana pikiran padahal nyumbangnya hanya 10.000, tapi diceritakan kemana-mana, itu pertanda bahwa bisa jadi amal kita tidak diterima. Makanya kalau kita bersedekah wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah membatalkan sedekah kita dengan berbangga-bangga wal adha dan mencela. Di annahu karena sesungguhnya taksir ikrar bit taksir isyaratun ialah menunjukkan ila adamil ujubi kepada tidak adanya ujub. Tidak ujub. Wal kibri dan tidak sombong. Semakin kita mengakui kita tidak mampu, semakin menunjukkan bahwa kita tidak sombong. Satu lagi. Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, maqalah yang ke Wal maqalatu sadisatu wal ishruna, maqalah yang ke-26. Kila dikatakan kufranun ni'mati adapun kufur terhadap nikmat. Lu'mun ialah hina. Ai adamu syukri lin ni'mati. Artinya tidak syukur lin ni'mati terhadap nikmat
dalilun ialah tanda ala danaatin nafsi atas rendahnya jiwa. Wasuhbatul ahmaki, adapun bergaul dengan orang yang bodoh. Siapa ahmak itu? Wahwa adapun orang yang bodoh. Wadi'us syai'i ialah orang yang meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya. Padahal ma'al ilmi, padahal ma'al ilmi di dia itu ma'al ilmi di samping tahu bikubhihi terhadap buruknya perbuatan itu. Jadi meletakkan sesuatu yang tidak tempatnya, di samping tahu bahwa ketika meletakkan di tempat itu jelek. Adapun bergaul dengan orang yang bodoh, syukmun ialah merupakan kemalangan. Ai artinya goirum barokin, tidak diberkahi. Tidak ada keberkahan. Kama sebagaimana rawa meriwayatkan At-Tabrani, siapa Imam At-Tabrani, an Bashirin dari Bashir. Annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi Muhammad. Bisa dibaca uslum, bisa dibaca isrim. Tapi di sini bikasril hamzah berarti dibaca isrim. Isrim al-ahmaq. Tinggalkanlah al-ahmaq, orang yang bodoh. Kalau soruma yasrumu itu lazim. Tetapi kalau soroma yasrimu itu mutaaddi. Di sini soroma yasrimu. Bikasril hamzati warra'i, dengan kasrahnya hamzah dan ra berarti dibaca isrim. Ayat artinya apa? Iqta' wuddahu, putuslah wuddahu, bergaul dengan ahmak, orang yang bodoh. Wal makna, adapun maknanya, la tusahibhu, janganlah bergaul kepada ahmak, orang yang bodoh. Mengapa? Likubhi halatihi, karena buruknya kondisi orang yang bodoh. Orang bodoh di sini bukan berarti orang yang nilainya selalu rendah, bukan itu yang dimaksud. Tadi itu orang yang sudah tahu kalau di sini jelek tetap dilakukan, itu orang-orang yang bodoh. Wali annat tiba'a, karena sungguhnya tiba, tabiat, sarraqatun ialah pencuri, waqad yusraku tab'uka minhu, dan terkadang yusraku dicuri tab'uka apa tabiatmu minhu, dari orang yang bodoh. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang bodoh. Subhanallah.